Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita tambahan usia sehingga kita sampai di bulan Ramadan tahun ini, dan kita diberikan taufik juga oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasanya, puasa Ramadan, yang merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi penopang agama Islam. Dan kita berselawat dan mengucapkan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk mengisi kegiatan Ramadan kita, karena bulan Ramadan ini pahala dilipat gandakan, termasuk juga menuntut ilmu, dilipat gandakan juga pahala. Jadi walaupun kita sibuk dengan tilawatul Quran dan ibadah yang lain, kita tidak boleh mengosongkan sama sekali hari-hari kita dari mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengambil kesempatan ba'da asar, yang di bulan yang lain kita taklimnya habis maghrib. Ya. Kita akan ambil waktu sejenak ba'da asar ini, dan kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Ya. Karena momentumnya adalah momentum puasa. Ya. Kita akan mulai dari pertama, dari definisi puasa itu yang disebutkan dalam kitab Fiqhus Sunnah. As-siyamu yutlaqu 'alal imsak. Qala Allah Ta'ala, inni nazartu lir-rahmani shawma falan ukallimal yawma insiya. Jadi as-siyam secara bahasa maknanya adalah al-imsak. Al-imsak artinya menahan. Amsaka yumsiku, imsak, menahan. Makanya orang yang memegang sesuatu disebut amsaka. Ya, saya pegang ini pulpen, pensil. Saya pegang. Ya, itu dalam bahasa disebut amsaka. Kenapa? Karena kita menahan pulpen di tangan kita. Ya, tidak lepas. Ya, tidak bisa lepas. Maka itu secara zahir namanya menahan, memegang. Amsaka syurtiyu al-lissa. Polisi itu memegang atau menangkap pencuri menggunakan kata amsaka. Dia pegang supaya dia tidak lari. Amsaka syurtiyu al-lissa, dalam bahasa. Jadi artinya memegang atau menahan, menahan. Juga dalam ayat Al-Quran disebutkan, Quran surah Maryam, ya, Allah berfirman, inni nazartu lirrahmani shawma falan ukallimal yawma insiya. Sungguhnya aku bernazar untuk Rabbku, untuk Ar-Rahman, untuk Allah
sauma. Perkataannya siapa ini? Sayyidah Maryam. Ya. Perkataannya Sayyidah Maryam ketika dia membawa pulang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang dia gendong, yang beliau gendong pulang ke kampungnya, dan orang-orang bertanya, ini anaknya siapa? Maka beliau memberikan isyarat. Ya. Karena apa? Karena beliau bernazar tidak bicara, menahan diri dari berbicara. Ya. Maka di situ ada inni nazartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Maka saya tidak akan berbicara kepada seorang pun hari ini. Ya. Maka ketika orang bertanya tentang Nabi Isa, fa asyarat ilaih. Ya. Sayyidah Maryam menunjuk, beliau tidak mengucapkan kata, tapi menunjuk kepada Nabi Isa, menunjuk kepada anak beliau yang baru lahir. Ya. Maka mereka mengatakan, fa kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Ya. Maka orang-orang yang bertanya tadi membantah Sayyidah Maryam. Ya, kenapa kamu suruh kami bicara sama bayi? Ya, bagaimana caranya bayi bisa berbicara? Ya. Faqala inni Abdullah, dan seterusnya. Maka Nabi Isa pun diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau langsung berbicara dan mengatakan, faqala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Faqala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Itu nada yang viral, ya. Waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Jadi kisahnya awalnya adalah dari kata sauma. Di situ ada kata sauma. Sauma atau siam, asal katanya sama, akar katanya sama. Artinya menahan. Jadi Sayyidah Maryam di sini disebutkan puasanya itu bukan puasa tidak makan. Ya, tapi puasanya adalah puasa tidak berbicara. Makanya sauma di sini secara bahasanya menahan diri dari segala sesuatu yang tidak kita lakukan, namanya saum. Ya. Maka Sayyidah Maryam yang menahan diri dari berbicara karena diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk tidak berbicara, ya, hanya memberikan isyarat saja, maka itu disebut dengan sauma. Ai imsakan 'anil kalam. Artinya menahan diri dari berbicara. Ya. Ini definisi saum atau puasa secara bahasa, dalam bahasa Arab, artinya menahan. Ya. Jadi secara bahasa semua perilaku-perilaku kita yang menahan diri itu disebut saum. Ya. Jadi ada menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari berbicara, dan seterusnya. Namun secara syariat maknanya adalah al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'an niyyah. Jadi secara syariat fikih yang dimaksud dengan as-siyam, jadi selalu ada dua definisi kalau kita belajar. Ya, ada definisi bahasa dan ada definisi syariat. Dan kalau kita berbicara syariat, maka definisi yang digunakan adalah definisi syariat. Ya. Definisi bahasa fungsinya adalah untuk mendekatkan pemahaman kita dulu. Ya. Jadi definisi bahasa itu tidak menjadi tujuan. Ya. Dia menjadi wasilah atau perantara supaya kita bisa memahami masalahnya secara lebih baik. Maka harus ada definisi bahasanya dulu. Karena memang ada hubungannya nanti.
Ya, ada hubungannya antara definisi bahasa dan definisi secara syariat atau istilah. Ya. Nah, secara syariat atau secara istilah, maksud dari puasa atau definisi puasa adalah al-imsaku 'anil mufattirat. Ya. Jadi menahan diri dari hal-hal yang membuat batal puasa, mufattirat, membuat batal. Ya. Jadi menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, makanya ada disebut imsak itu. Ya. Jadi ada hubungan antara imsak dari sisi bahasa dan ada imsak dari sisi syariat. Ya, jadi menahan diri. Ya. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Namanya mufattirat. Ya. Fattara. Makanya orang yang berbuka itu disebut fattara atau aftara. Kenapa? Karena ketika berbuka, sudah tiba waktu berbuka, kita sudah boleh membatalkan puasa. Ya. Boleh membatalkan puasa. Karena sudah waktunya. Maka orang yang berbuka disebut apa? Aftara, yuftiru. Ya, iftar. Berbuka. Atau secara letter luck-nya berarti membatalkan. Ya, orang yang berbuka disebut aftara karena dia sudah membatalkan puasanya. Bagaimana cara membatalkannya? Ya, dengan minum atau dengan makan. Ya. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Ya, jadi secara istilah makna puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat. Jadi al-imsaku 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi ma'an niyyah. Menahan diri tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa sejak terbitnya fajar. Fajar itu ada dua. Fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar kadzib, kalau kita lihat di tengah malam, adalah garis putih dari atas ke bawah. Jadi dia dari atas ke bawah, ada seperti cahaya putih begitu. Itu kalau kalian bangun sholat lain, ya, kalau kita bangun sholat lain, perhatikan di ufuk timur itu. Ya. Nah itu kalau sebelum subuh itu ada sinar atau cahaya putih di langit dari atas ke bawah. Nah itu namanya fajar kadzib. Ya. Fajar kadzib. Apa artinya kadzib? Dusta. Disebut seperti itu, tapi dia tidak berdusta. Ya. Dia tidak berdusta. Disebut seperti itu karena nanti dia muncul itu, kemudian habis itu hilang dia. Makanya disebut dusta. Ya. Bahasa kita ba'akan. Ya. Jadi begitu dia melintang putih di langit, ya, sampai di ufuk, beberapa saat kemudian langit kembali menjadi hitam lagi, gelap lagi. Makanya disebut kadzib. Nah, kalau cahaya itu muncul, berarti belum waktu subuh. Ya. Nanti fajar shadiq, ya, baru muncul waktu subuh. Fajar shadiq itu dia sinar membentang dari utara ke selatan. Ya, kalau tadi atas ke bawah. Ya.
Kalau fajar shadiq dia dari utara ke selatan membentang. Kalau kita pergi di pantai atau tidak tempat-tempat yang rata begitu, yang kita lihat antara kaki langit bersentuhan dengan ufuk, ya, ufuk bumi. Nah itu enaknya kalau kita pergi di laut, pergi di tengah laut, naik perahu atau naik apa, malam-malam, ya siapa juga mau pergi malam-malam. Ya kalau mau tes itu bisa begitu caranya. Ke tengah sedikit, nanti kita lihat ke timur. Itu laut yang rata begitu, nanti kan ada kaki langit. Nah, di situ di pertemuan begitu itu, nanti ada garis. Garis putih dia. Tapi bukan lampu nelayan, bukan. Garis putihnya itu adalah sinar, apa namanya, ujung sinar matahari. Matahari akan mau terbit. Jadi sebelum dia sampai di tempat terbitnya itu, sinarnya kan sudah menyala duluan. Nah itulah yang disebut dengan fajar shadiq. Nah fajar shadiq itulah yang menjadi tanda dimulainya waktu subuh. Dan sekaligus dimulainya waktu puasa. Makanya disebut sini min tulu'il fajri. Jadi kapan kita mulai menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa? Sejak terbitnya fajar shadiq. Atau kurang lebih sejak masuknya waktu subuh. Jadi waktu subuh dan waktu puasa sama DP mulai. Makanya kalau sudah azan, sudah tidak boleh makan. Ya. Karena azan itu tanda masuknya waktu subuh. Maka kalau orang sudah azan, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tahan diri. Ya, namanya tahan. Mulai menahan. Ya. Di situ waktu mulai menahan diri. Ya. Tidak minum dan tidak makan. Dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Sejak kapan? Sejak terbitnya fajar atau sejak azan subuh. Ya, sejak azan subuh. Sampai kapan? Ila ghurubis syamsi. Ya. Sampai terbenamnya matahari. Kalau terbenam matahari ditandai dengan apa? Ya. Munculnya cahaya kuning di sebelah barat. Namanya syafaq. Ya, namanya syafaq. Ya, kalau tadi fajar shadiq di timur. Kalau syafaq di barat. Nah, itu waktu maghrib atau singkatnya ketika azan maghrib. Makanya kalau orang azan maghrib, kita sudah boleh berbuka. Ya, jadi singkatnya batas puasa azan subuh dan azan maghrib. Ya, karena azan subuh itu menandakan fajar shadiq sudah muncul, ya, bukan ke shadiq, ya, namanya fajar shadiq. Ya. Dan azan maghrib menandakan terbenamnya matahari. Ma'an niyah, ya, disertai dengan niat. Jadi harus ada niat puasa. Pada malam hari harus berniat puasa. Ya. Kalau orang tidak berniat puasa bagaimana? Kalau tidak berniat puasa wajib berarti tidak jadi puasa dia. Ya. Dia hanya menahan lapar saja biasa. Ya. Makanya setiap malam nanti disebutkan para ulama setiap malam itu harus ada niat berpuasa. Ya, bahkan walaupun ada yang membolehkan, sebagian ulama membolehkan, boleh kita berniat untuk 1 bulan 1 kali. Ya. Di malam pertama kita berniat saya mau puasa 1 bulan penuhin. Ya, berarti itu sudah mewakili seluruh niat puasa. Ya. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan setiap hari harus diniatkan malam-malam itu. Jadi hari ini kita puasa
Kapan niatnya? Tadi malam. Nah, kalau besok kita mau puasa lagi, kapan niatnya? Nanti malam. Ya, nanti malam, kalau sudah mulai masuk malam, kita sudah boleh berniat untuk melakukan ibadah puasa. Karena harus ada niatnya. Ya. Kalau tidak ada niatnya, jadi cuma sekedar lapar dan dahaga saja. Ya. Karena niat itu adalah rukunnya, sama dengan sholat. Sholat kalau tidak ada niatnya, ya, berarti dia cuma hanya sekedar gerakan dan ucapan saja. Tidak dihitung sebagai sholat, karena tidak berniat. Ya. Makanya niat itu jadi sangat penting. Ya. Jadi itu makna dari puasa. Jadi 3 hal yang perlu kita ketahui. Pertama, 4 hal. Pertama adalah kita harus menahan diri. Tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang. Kemudian yang kedua, mufattirat. Ya, ada hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti dijelaskan secara lebih rinci. Kemudian waktu mulainya, sejak terbitnya fajar shadiq. Yang ketiga, ya, waktu berakhirnya puasa, yaitu ketika ketika tenggelamnya matahari. Dan yang terakhir, harus ada niat. Ya, ini bagian-bagian dari definisi, dan bagian-bagian dari definisi itu yang kita kerjakan setiap hari. Ya, jadi ada menahan diri, kemudian kita harus mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa, ya, kapan kita mulai puasa, kita mengakhiri puasa, kemudian kita harus berniat. Baik. Kemudian yang poin kedua, ya, fadluhu, keutamaan puasa. Banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan keutamaan puasa. Ya, di sini disebutkan ada beberapa. Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wasyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab wa la yajhal fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim marratain walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaimi atyabu 'indallahi yaumal qiyamati min rihil misk walis shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi rawahu Ahmad wa Muslim wan Nasa'i. Ini satu hadis yang cukup panjang dan menunjukkan beberapa fadilah, ya, beberapa keutamaan puasa secara langsung. Pertama, qala Allah azza wa jalla dalam hadis qudsi, yang pertama, kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam. Allah berfirman, setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya. Maka puasa itu li, ya. Li ini huruf jar tambah dhamir apa? Dhamir ana, ya. Milikku. Ya. Di sini puasa disandarkan kepada Allah dengan disebut dengan idhafatu tasyrif, ya. Penyandaran tasyrif, pemuliaan, ya. Pemuliaan atau pengutamaan. Artinya puasa itu salah satu ibadah yang keutamaannya itu pada hakikatnya cuma Allah yang tahu. Ya. Keutamaan-keutamaannya, nilai-nilainya, ya, pahala-pahalanya, ya, itu cuma Allah yang tahu betapa banyaknya. Ya. Maka disebut fa innahu li. Ya.
Puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi. Ya. Dan saya yang akan memberikan pahala kepadanya. Jadi Allah langsung yang memberikan pahala. Artinya Allah khususkan pahala untuk orang berpuasa. Walaupun ibadah yang lain siapa yang kasih pahala? Allah juga. Allah juga yang kasih pahala. Tapi ketika puasa disebutkan khusus, itu menunjukkan puasa itu suatu ibadah yang sangat tinggi nilainya. Sangat tinggi nilainya bagi orang yang beriman. Makanya kita harus puasa. Karena kalau tidak puasa, maka kita tidak mendapatkan nilai yang tinggi itu. Ya. Nilai itu tidak didapatkan kalau orang yang tidak puasa. Maka berpuasalah. Jadi ini hadis qudsi yang menunjukkan keutamaan puasa sekaligus motivasi bagi orang beriman untuk berpuasa. Karena orang beriman itu kita harus mencari keutamaan-keutamaan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena semakin banyak keutamaan yang kita miliki, maka kita punya nilai di dalam pandangan Allah juga semakin baik, semakin bagus. Ya. Dan salah satu hal yang bisa membuat nilai kita baik di mata Allah adalah puasa. Ya. Makanya Rasulullah SAW, seperti yang kita sudah jelaskan, beliau berpuasa di luar bulan suci Ramadan. Pada waktu-waktu diangkatnya amal soleh. Ya. Hari Senin, hari Kamis, bulan Sya'ban. Ya. Dan beliau menyebutkan, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan saya sangat suka ketika amal-amalku diangkat kepada Allah, saya dalam keadaan puasa. Kenapa? Karena menambah nilainya. Ada nilai tambahnya. Ya. Pertambahan nilainya ada ketika amal soleh kita yang bagus diangkat dan dilaporkan kepada Allah, sedangkan kita dalam keadaan berpuasa ada penambahan nilai, tapi bukan pajak. Ya. Karena ada istilahnya PPN, pajak penambahan nilai. Sekarang sudah jadi 12%. Ya. Ya, tapi penambahan nilai puasa itu bukan 12%, tapi berlipat-lipat kali ganda. Ya, berlipat-lipat ganda penambahan nilainya itu. Ya, makanya Nabi sangat-sangat menjaga puasa di waktu-waktu amal-amal soleh dilaporkan kepada Allah Azza wa Jalla, supaya amal soleh itu dicatat sebagai amal soleh, tapi juga ada nilai tambahannya. Ya, ada nilai tambahannya. Itu caranya bagaimana? Dibarengi dengan puasa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wal amalu salihu yarfa'uh. Ya. Jadi setiap amal soleh itu mengangkat amal soleh yang lain. Jadi ada pendukungnya. Baik. Kemudian wasyamu junnah. Ya. Dan puasa itu adalah perisai. Ya. Perisai dari apa? Perisai dari kemaksiatan. Ya. Makanya orang harus kalau berpuasa, puasanya benar. Ya. Dia bukan sekedar makan dan bukan sekedar tidak makan dan tidak minum. Makanya orang berpuasa itu dia harus pahami hakikat puasanya. Ya. Ketika kita berpuasa, ketika kita menahan lapar dan menahan minum, tujuan puasa bukan itu. Ya. Tujuan puasa yang hakikinya bukan sekedar menahan tidak makan dan tidak minum. Ya. Tapi tujuan puasa yang hakikinya adalah
melatih kita untuk menahan diri dari berbuat kemaksiatan. Ya, makanya disebut dengan as-siyamu junnah. Puasa itu perisai, tembok, benteng. Benteng yang menghalangi kita dari perbuatan maksiat. Ya. Makanya kalau habis Ramadan, kemudian kembali maksiat lagi, ya berarti bentengnya tidak kokoh. Ya, bentengnya ketika Ramadan tidak kokoh. Makanya perlu kita pelajari ini. Puasa ini apa hakikatnya? Ya, jadi hakikat puasa adalah junnah. Ya. Dia harus bisa menjadi perisai, menjadi tameng, menjadi tembok penghalang antara kita dan hal-hal yang bernilai kemaksiatan, pelanggaran. Ya. Baik itu pelanggaran besar atau pelanggaran kecil. Ya. Jadi orang yang puasanya bagus, ya, diterima oleh Allah Azza wa Jalla, mencapai tujuannya, maka akan menjadi penghalang bagi orang tersebut untuk melakukan pelanggaran. Baik melanggar hak Allah atau melanggar hak manusia. Jadi kalau orang puasa tapi masih korupsi, ya berarti puasanya tidak berfungsi dengan baik. Atau mungkin puasanya sekedar menahan diri dari makan dan minum itu saja. Kan banyak orang puasa, tapi masih korupsi juga. Berarti puasanya tidak berfungsi. Dia hanya sekedar makan dan minum. Dan dia tidak memahami hakikat puasanya. Tidak memahami hakikat puasanya. Ya sama dengan sholat. Sholat kan dikatakan oleh Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau ada orang sholat tapi masih melakukan fahsya dan munkar, berarti sholatnya tidak berfungsi secara baik. Dia ada, tetapi tidak berfungsi. Ada wujudnya dia sholat, tapi fungsinya tidak tercapai. Makanya orang sholat itu harus dipahami juga hakikat sholat itu apa. Kata Allah dalam firman-Nya, hakikat sholat adalah sesuatu yang bisa menjadi benteng bagi orang yang sholat tersebut agar tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah. Jadi ketika kita sholat, kita harus sadar bahwa sholat ini yang membuat saya tidak boleh bermaksiat. Tidak boleh melakukan melanggar syariat Allah apapun bentuknya. Baik pelanggaran besar atau pelanggaran kecil. Hak Allah ataupun hak manusia atau hak makhluk tidak bisa dilanggar. Nah, begitu juga puasa. As-siyamu junnah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth. Maka karena itu apabila tiba waktu puasa kalian, maka janganlah yarfuth. Ya. Jangan yarfuth. Ar-rafath itu apa artinya? Rafa itu mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk, yang keji, yang jorok. Maka orang berpuasa tidak boleh memaki, tidak boleh menghina, tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor, tidak boleh mengucapkan atau memanggil orang dengan julukan-julukan yang tidak layak. Itu namanya rafat semua itu. Karena kalau dia melakukan itu sementara puasa, berarti puasanya tidak berfungsi. Jadi kapan puasa kita berfungsi? Kalau kita meninggalkan hal-hal yang dilarang. Yang pertama yang dilarang secara zahir adalah ar-rafath. Mengucapkan kata-kata keji, kotor, memaki, menghina, dan sejenisnya. Perkataan yang jorok. Nah itu kalau kita sedang puasa, kita harus tinggalkan juga itu. Jangan cuma makan dan minumnya yang ditinggalkan. Tapi itunya masih jalan. Tidak boleh. Memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Julukan-julukan yang
julukan-julukan yang bermakna negatif, ya, melecehkan, merendahkan. Itu tidak boleh semua kalau kita sedang puasa. Ya. Ya, kalau kita masih lakukan berarti itu tadi tamengnya tidak berfungsi. Ya. Atau tameng kita belum belum layak dipakai, sudah dipakai duluan. Ya. Maka tamengnya itu harus dipahami. Fala yarfuth wala yaskhab. Ya. Makna yaskhab ay la yasih. Ya. Jangan bawa teriak. Jangan teriak-teriak, mengganggu orang teriak-teriak. Teriak dengan suara atau teriak dengan apa saja. Tidak boleh ketika puasa. Mengganggu orang tidak boleh. Mengganggu orang dengan suara, mengganggu orang dengan musik. Ya. Apalagi musiknya sampai menggelegar. Nah, itu tidak boleh. Orang yang berpuasa tidak boleh melakukan itu. Itu berarti puasanya tidak berfungsi. La yaskhab. Ya. Kemudian wala yajhal au yujahil. La yasfah. Ya, tidak mengatakan bodoh. Ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh. Yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya. Jadi itu fungsi puasa, membentengi kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Selain menahan diri tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, kita juga meninggalkan hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Atau mengurangi fungsinya, atau menghilangkan fungsinya. Ya. Jadi puasa itu dia ada wujudnya sah, tetapi fungsinya tidak tidak berjalan secara semestinya. Ya. Ibaratnya mesinnya ada, tapi tidak berjalan. Ya. Ada mesinnya, tapi tidak bisa dipakai. Yaitu kalau hal-hal yang dilarang oleh Allah tidak dihiraukan. Yaitu fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim marratain. Sebaliknya kalau ada orang yang melecehkan dia, kita tidak boleh menghina orang lain. Tapi kita sedang puasa, orang hina kita. Apa yang kita lakukan? Katakan puasa saya ini, puasa. Untuk menyabarkan diri kita. Ya. Jadi kalau orang hina kita, orang lecehkan, orang apa, maka tidak boleh balas maksudnya. Tidak boleh kita membalas dengan ucapan yang sama. Orang maki kita, kita maki juga. Tidak boleh begitu. Kalau sedang puasa, orang maki kita sabar. Dan melatih kita untuk menahan diri. Pertama mungkin puasa kita, tunggungan kalau tidak puas kalau habis puasa ini. Tunggungan kalau sehabis puasa kita untuk. Itu awalnya ya begitu. Tapi lama-lama insya Allah tidak apa-apa. Orang hina tidak apa-apa. Ya, jangan dibalas penghinaan orang, ya, pelecehan orang, kata-katanya yang mengejek, tahan. Ya, tahan diri. Ya. Dan ini intinya adalah puasa itu intinya mendidik kita untuk menghindarkan diri dari larangan-larangan Allah. Itu hikmahnya. Baik itu larangan yang besar ataupun larangan yang kecil. Ini disebut sebagai tamim. Baik. Kemudian selanjutnya fadilahnya walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaim atyabu indallahi yaumal qiyamah min rihil misk. Dan demi
zat yang Muhammad berada di tangannya. Ini Nabi bersumpah. Atau demi Allah maksudnya. Demi Allah, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat. Ya. Jadi hadisnya ada kata pada hari kiamat. Bukan sekarang. Nah, kalau sekarang bau mulut, namanya bau mulut. Ya. Bau mulut pasti bau mulut. Tapi nanti hari kiamat, bau mulut yang sekarang kita sendiri tidak tahan. Ya. Kadang-kadang kita punya bau mulut sendiri, kita tidak tahan kalau puasa itu. Kenapa? Karena para ahli mengatakan, kenapa kita berbau mulut di siang hari di bulan Ramadan? Karena lambung kita itu, ya, karena dia tidak bekerja mengolah makanan selama 1 hari itu, ya, maka gas-gas yang ada di dalam itu keluar, ya, dan keluarnya lewat mulut. Jadi gas-gas yang ada di lambung keluar lewat mulut. Gas-gas kotor, ya. Ibaratnya kalau ada pabrik corong asap yang hitam itu, keluar semua itu, keluar ke atas. Makanya mulutnya jadi berbau. Ya. Apalagi kalau makan sahur pakai sayur pete atau jengkol. Sayur pete atau jengkol, makan sahur pakai jengkol, pakai pete. Nah itu gasnya lebih lebih parah. Dia keluar di mulut. Nah itu kadang yang punya mulut sendiri tidak mencium bau mulutnya. Ya. Jadi, tapi bau mulut yang busuk itu nanti pada hari kiamat diganti oleh Allah dengan bau harum. Jadi kalau sementara di dunia jangan coba-coba ya. Sapunya mulut kan puasa kan? Ya. Bilang sama temannya, saya ini orang puasa ini, sampai bau mulut harum, coba cium dulu. Ya. Begitu. Ya, mau muntah dia. Ya. Muntah dia karena bau, tidak boleh begitu. Jadi hadisnya ada kata yaumal qiyamah. Ya, jadi bukan hari ini. Ya, jadi banyak orang yang salah paham, dia kira bau mulut orang puasa. Ya. Membaca hadis bau mulut orang puasa lebih harum daripada daripada minyak misik, ya, baru dia coba puasa. Baru dia, kenapa sampai bau mulut tidak harum? Bukan begitu, maksudnya bukan sekarang. Ya. Nanti pada hari kiamat. Artinya itu sebagai sebagai pahalanya, ya, sebagai salah satu bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa kemudian berbau mulutnya di dunia, nanti dia harum daripada minyak misik. Ya, minyak misik itu adalah minyak yang harganya paling mahal dan paling harum. Ya. Dan cara mendapatkan minyak misik itu juga, cara mengolahnya juga cara yang paling unik. Ya, disebutkan oleh para ahli minyak wangi, misik. Misik itu adalah minyak wangi yang diambil dari salah satu bagian tubuh rusa. Jadi dalam tubuh rusa itu ada mengandung bahan minyak. Ya, entah di tulang sulbinya, entah di mana. Ya. Jadi dari situ diolah itu minyak misik. Jadi dari tubuh rusa. Ya, rusa itu kan sulit mendapatkannya. Pernah lihat rusa, Teo? Tidak pernah. Nah, kalau generasi kalian tidak pernah lihat rusa. Ya, karena rusa sudah punah. Gunung-gunungnya sudah tiada rusanya. Orang sudah buru semua dulu. Ya. Dulu ini gunung-gunungnya banyak rusanya. Ya. Tapi karena manusia rakus, ya, mereka buru itu rusa. Ada yang ditombak, ada yang di senapan dan lain sebagainya. Akhirnya hilang semua rusa. Ya, karena Sulawesi ini adalah pulau
termasuk endemik rusa. Kalau saya dulu masih kecil, pernah beberapa kali lihat rusa di kebun. Karena kita punya kebun dulu di Morla itu, di bawah gunung begini. Masih sering masuk rusa. Malam-malam kalau jaga tanaman, biasanya rusa makan itu tanaman kita. Mau jagung, padi, apa semua. Jadi kalau kakeknya Fawaz itu kalau malam-malam habis tanam itu harus menginap di kebun. Baronda. Bawa senter. Kalau ada gerakan-gerakan, senter. Rusa. Dan lari. Nah, disitulah orang berburu. Jadi kadang bawa tombak. Ke kebun itu bawa tombak. Kadang orang pakai anjing pemburu. Jadi bawa ke kebun, ada anjing peliharaan yang dididik untuk memburu. Kalau ada kelihatan rusa, dilepas anjingnya itu. Biasa dapat. Dan daging rusa itu enak. Lezat dia. Saya beberapa kali makan daging rusa. Dulu waktu masih kecil. Kalau sekarang sudah tidak pernah lagi. Karena sudah tidak ada lagi rusa di Sulawesi. Nah, itu namanya misik. Minyak misik. Kemudian selanjutnya Rasulullah bersabda, "Walis-shaimi farhatan yafrahuhuma." Dan orang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Yang mereka akan ungkapkan, peringati kebahagiaannya itu. Pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Pertama, kalau dia berbuka, maka dia berbahagia. Maka semua orang puasa kalau berbuka pasti berbahagia. Bahkan orang tidak puasa pun ketika berbuka, ikut berbuka bahagia dia. Kalau kita masih anak-anak belum puasa, kita senang sekali tuh orang. Bahkan kita yang duluan mau berbuka sebelum orang berpuasa. Senang. Senang sekali. Makanya banyak para turis yang ikut takjil. Ikut mencari takjil. Kalau sekarang itu kan sering dibuat konten. Ada orang-orang yang datang dari Eropa kemari ingin merasakan berbuka puasa di Indonesia. Mereka ikut juga belanja kue. Padahal tidak puasa. Kenapa? Bahagia. Farhah. Orang yang berpuasa punya kebahagiaan. Kalau tidak percaya, coba saja. Puasa dulu, puasa 1 hari. Kemudian nanti kalau berbuka, datang. Dan kebahagiaannya itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Saking bahagianya kita, semua makanan mau dimakan masuk di perut. Tapi begitu seteguk air sudah rasanya kenyang. Sudah senang sekali. Padahal sebelum berbuka, pergi di jalan tuh, di muka. Pergi jalan di muka. Berjejer itu warung-warung kue. Cuma bulan puasa ada itu warung kue di muka itu. Dan hampir setiap rumah ada DP jualan. Ada orang yang bertitip jualan sama orang. Ada dia bikin sendiri dia. Bikin pisang goreng simpan di muka rumah. Ada juga yang beli nanti itu. Jadi sepanjang jalan. Dari mana? Dari kota sampai Suawasana. Coba jalan-jalan sore. Pasti penuh dengan kue. Berbagai macam warna, berbagai macam bentuk. Ada yang bentuknya seperti bunga. Ada yang kotak. Ada yang bulat-bulat panjang. Ada bulat-bulat. Pokoknya semua ada situ. Ada yang dibungkus daun pisang. Ada yang dibungkus kertas. Pokoknya macam-macam. Senang. Walaupun tidak habis DP kue, besok dia bikin ulang. Hari ini jual kue tidak habis, besok bikin lagi. Bahagia. Kebahagiaan itu yang
Yang dicari itu kebahagiaan itu. Ya. Kebahagiaan ini yang dicari. Farhah. Dan itu sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Orang yang berpuasa, dia punya 2 kebahagiaan. Pertama, ketika dia berbuka. Ya. Nah, berbuka ini ada berbuka tiap hari. Ada berbuka akhir. Nanti pas Ramadan. Ya, Idul Fitri. Makanya semua orang Idul Fitri itu pasti bergembira. Kalau sudah datang Idul Fitri, bergembira orang. Walaupun tidak puasa 1 bulan, ikut bergembira juga. Ya. Ikut gembira. Bahkan DP baju lebih bagus daripada orang yang puasa. Ya. Karena gembira, ada suasana kebahagiaan di situ. Ya memang begitulah dijanjikan oleh Allah. Makanya kalau mau sempurna kebahagiaannya, puasa. Ya. Kalau kita puasa 1 bulan penuh, nanti sempurna kebahagiaan kita di ketika Idul Fitri itu sudah sempurna kebahagiaan kita. Kita merasa Masya Allah senang. Ya. Bisa berpuasa 1 bulan penuh, bisa apalagi ketika puasa ditambah dengan ibadah yang lain, bisa tarawih penuh, ya, bisa tilawah Al-Quran, bisa tamat, ya, bisa khatam, bertambah kebahagiaannya. Bisa bersedekah, bisa bayar zakat, bisa berbakti kepada orang tua, ya, bisa berbagi kepada sesama, itu kebahagiaannya tambah besar. Ya. Makanya suasana Ramadan itu adalah suasana bahagia. Ya. Begitu pula Nabi SAW ketika kita sebutkan, ketika tahun kedua puasa diwajibkan, ya, walaupun mereka baru habis perang, ya, habis perang Badar, disyariatkan puasa oleh Allah, kemudian disyariatkan Idul Fitri, mereka tetap berbahagia. Bahkan kebahagiaannya lebih sempurna lagi karena habis menang. Ya, menang perang. Seperti kita sebutkan di sirah. Ya. Kebahagiaannya lebih merasa lengkap, ya, terasa lebih lengkap. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Kebahagiaan kedua adalah ketika orang berpuasa tersebut bertemu dengan Rabb-nya, maka dia bahagia dengan puasanya itu. Artinya ketika bertemu dengan Allah, baru kita lihat pahala puasa kita itu. Maka di situ kita merasa, untung saya puasa dulu. Ya. Untung saya puasa. Karena kalau tidak puasa tidak dapat ini keutamaan. Nah, di situ nanti kita bahagia. Betapa senangnya orang yang melihat pahala puasanya diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Waktu di dunia tidak dilihatkan oleh Allah, tidak diperlihatkan. Karena Allah bilang wa ana ajzi bihi. Saya nanti langsung yang kasih dia punya pahala nanti saya, kata Allah. Ya. Nanti ketika Allah kasih pahala puasanya, disitulah kita merasa Masya Allah, ya Allah. Kita akan mengatakan untung saya puasa dulu, untung sekali. Ya. Beruntung sekali saya puasa dulu. Nanti akan kita ucapkan seperti itu nanti. Karena saking senangnya kita mendapatkan pahala puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan merugilah orang yang tidak puasa. Ya. Melihat orang yang berpuasa begitu bahagia, orang yang tidak puasa, aduh, tak salah kita orang. Ya. Mau ulang tidak boleh. Ya. Makanya dalam Quran surah apa? As-Sajdah itu misalnya, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Mereka berharap meminta kepada Allah, ya Allah sekarang kami tahu, kami lihat, kami dengar. Farji'na, minta tolong kasih kembali ulang. Ya. Na'mal salihan. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Ya. Tapi Allah bilang, kalau sudah sampai sini tidak boleh balik. Ya. Siapa suruh dulu dikasih waktu, dikasih umur panjang di dunia, 50, 60 tahun, tidak pernah puasa. Ya, sekarang mau balik, Allah bilang sudah tidak ada. Absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna. Kenapa? Karena mereka iri lihat orang yang berbahagia. Ya. Di situ mereka lihat, ternyata puasa pahalanya begitu. Ternyata mereka dengar sholat pahalanya begitu. Rabbana absarna wa sami'na. Sekarang kami lihat, sekarang kami dengar. Beruntungnya orang yang beribadah. Bagaimana? Karena itu, ya Allah, tolong kembalikan kami. Farji'na, kembalikan kami ke dunia. Untuk apa? Na'mal salihan. Kami pasti beramal.
Kalau Allah kembalikan kami ke dunia, kami pasti beramal, bahkan mungkin lebih baik dari mereka sekarang. Allah bilang sudah, habis itu waktu. Ya. Kalian tidak gunakan dulu. Ya. Maka yang timbul ada penyesalan. Menyesal sekali. Menyesal tidak puasa, menyesal tidak beribadah, menyesal tidak mengaji, menyesal tidak belajar agama, menyesal semua menyesal. Maka dikatakan oleh Allah apa? Al-khasirun. Ya. Ulaika humul khasirun. Ya, mereka itulah orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita manfaatkan waktu kita sekarang untuk mengumpulkan itu. Walaupun mungkin hari ini kita tidak lihat dia punya hasil puasa seperti apa. Ya. Nanti ketika kita bertemu dengan Allah baru dikasih lihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, kumpul dulu sekarang, kumpul banyak-banyak. Ya, kumpul banyak-banyak sekarang. Puasanya dijaga, ya, tilawahnya diperbaiki, ya, diperbanyak. Jangan cuma satu-satu halaman satu hari. Ya. Yang di store sama ustaz yang dibaca. Habis itu tidak. Ya. Berarti itu tilawah untuk storan. Ya. Tilawah di bulan Ramadan cari untuk pahala. Habis store baca lagi. Ya. Habis store hafalan baca lagi. Habis store tilawah baca lagi. Walaupun tidak di store baca terus. Ya. Karena ini waktu untuk mengumpulkan kebahagiaan. Ya. Waktu untuk mengumpulkan penyebab kebahagiaan. Ya. Nanti kapan kita lihat? Nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih tunjuk itu. Nah, ini kaum punya dulu. Kaum punya puasa dulu, ini DP hasil. Ya. Kalau sedikit. Kalau banyak. Ya, tergantung kita. Kalau kita kumpulkan banyak, insyaallah dapat banyak. Tapi kalau malas-malas, ya cuma sedikit dapat. Ya. Maka kita harus memotivasi diri mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Nah, sudah mau jam 5. Kita cukupkan sampai sini insyaallah. Kita sambung besok lagi. Masih ada berapa hari? Masih ada 28 hari. Ini kan hari pertama, ya. Ada. Kalau kita di sini 10 hari, ini masih ada 9 hari. Insyaallah kita manfaatkan waktu ini untuk mengkaji tentang puasa ini supaya kita lebih paham, ya. Jangan asal lapar, asal minum. Nah, tidak boleh. Harus kita lebih paham apa tujuannya kita puasa. Ya, tujuannya kita lapar, tujuannya kita minum haus itu apa. Jadi kita harus pelajari baik-baik. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan besok. Nah, ini sudah jam 5, kita siap-siap mandi apa semua. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.